Salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua, terutama untuk Bapak Ibu Jemaat di Jemaat GKP Cianjur. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga kita pada hari ini akan dibuka dengan kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama masuk ke dalam perenungan kita pada hari ini. Perenungan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapa di dalam pembacaan dan perenungan kami pada hari ini, agar dapat kami mengerti dan juga dapat kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau mau yang senantiasa berkati kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian dengan judul perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak kenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbul balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah sejauh pembacaan firman kita pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam perenungan kita pada hari ini. Tema yang dibawakan pada hari ini adalah siap menghadapi tantangan hidup.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang tahu keris. Keris adalah sebuah atau alat atau juga bisa dibilang sebagai senjata tradisional yang terkhusus itu terkenal di daerah bagian Jawa atau Jawa Tengah tepatnya, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Keris sendiri di dalam pembuatannya bukanlah main-main Bapak Ibu dan Saudara. Keris adalah senjata tradisional yang menggunakan besi pilihan. Besi pilihan tersebut bukanlah besi yang main-main dan besi yang sangat kuat. Besi tersebut ditempa dan juga dimasukkan ke dalam perapian. Ditempa lagi dan dimasukkan ke dalam perapian lagi. Begitu terus sampai dengan dia dibentuk menjadi keris. Dari cara pembuatannya sendiri, keris adalah cara pembuatan yang susah. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita bisa saya ibaratkan seperti keris. Kita ditempa dan kita juga dimasukkan ke dalam perapian. Kita dijadikan lebih kuat di dalam kehidupan kita. Kita ditempa terus setiap tantangan datang mendera kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan orang-orang pada zaman pembacaan kita pada hari ini, yaitu jemaat-jemaat di Korintus, juga mengalami tantangan, juga mengalami tempaan, di mana di satu sisi orang-orang jemaat di Korintus merasakan adanya agama-agama lain, pengajaran agama-agama lain, dan juga di sisi yang lain intimidasi yang sangat kuat dirasakan oleh jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Kehidupan sebagai orang Kristen di masa-masa awal bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang untuk kita bisa menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun Rasul Paulus hadir untuk memberikan suntikan semangat kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia ingin menyatakan bahwa kita sebagai jemaat-jemaat di Korintus tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Walaupun di tengah pencobaan, di tengah terpaan, dan juga di tengah tempaan yang diberikan, kita harus menghadapinya. Karena itu adalah bagian dari atau bentuk dari kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Pada hari ini juga kita diajak untuk sama-sama melihat bahwa kehidupan yang dirasakan oleh Rasul Paulus selama dirinya menjadi rasul, ditentang kerasulannya, bukanlah hal yang mudah. Dia harus merasakan tempaan yang keras. Dia harus merasakan penolakan di mana-mana. Itu bukanlah hal yang mudah. Tempaan itu akrab sekali dengan Rasul Paulus. Tentangan dan juga tempaan itu merupakan bentuk cinta kasih kita kepada Allah. Bentuk dari cara kita untuk tidak menyia-nyiakan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan dan tempaan itu merupakan bagian di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita sangat erat dengan tantangan dan juga tempaan, terutama di masa-masa pandemi kali ini. Begitu berat kita melewati, harus merasakan ekonomi yang sulit. Kita harus merasakan bagaimana harus berjuang melihat teman-teman dan juga saudara-saudara kita atau ayah ibu kita harus sakit, harus meninggal karena COVID. Begitu tantangan yang berat Bapak Ibu Saudara. Kiranya di dalam setiap langkah kaki kita dapat terus bisa kuat ditempa dan juga bisa melewati setiap tantangan, dan pada akhirnya kita siap melewati setiap tantangan, dan akhirnya kita bisa menjadi keris yang bukan main-main. Kita siap, kita sering ditempa, dan pada akhirnya kita dapat menjadi yang terbaik. Kiranya perenungan kita pada hari ini
dapat sama-sama menguatkan kita bersama di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap langkah kaki kita. Saya akan menutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mau bersyukur dan berterima kasih Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini, kami senantiasa dikuatkan oleh Engkau, kami senantiasa ada di tangan-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Di dalam setiap langkah kaki kami, kiranya Engkau yang mau ada di dalam kehidupan, terutama jemaat di GKP Jemaat Cianjur. Masa pandemi kali ini Bapa, kami dapat lewati, dan kami yakin dapat melewatinya sampai dengan tuntasnya nanti. Kiranya Engkau mau senantiasa memberkati jemaat di tempat ini, Jemaat GKP Cianjur. Bapa, di dalam setiap orang-orang yang sakit juga kami mau berdoa. Kiranya Engkau yang mau sembuhkan di dalam setiap obat-obatan yang diminum, dan juga kiranya Engkau memberkati setiap terapi yang dilakukan dan setiap istirahat yang dirasakan. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan berjemaat di GKP Jemaat Cianjur, setiap rumah tangga. Kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, hanya ke dalam nama-Mu saja kami mau berdoa dan bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Hanya ke dalam nama-Mu saja Bapa kami mau berdoa. Amin. Kita akan menutup kebaktian rumah tangga kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, baitnya yang pertama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.